Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kurang semangat, saya mau minta semangatnya Bapak Ibu lagi. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa, amin. Kita semua sudah dimerdekakan oleh Tuhan, amin. Amin. Amin ya Bapak Ibu sekalian. Siapa yang percaya kita punya Tuhan Allah yang setia? Saya mau lihat angkat tangannya. Ya, kita percaya bahwa Dia Allah yang setia. Dia selalu menyertai kita. Dialah Allah Immanuel. Mari kita mau sama-sama menyembah Dia. Kami mau datang Tuhan. Kami mau datang dan berserah di hadapan-Mu. Kau Allah Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Ya Yesus, kami datang untuk menyembah Engkau Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapa, kami datang untuk menyembah Kau Tuhan. Mari saya undang kita semua mau sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah, Kau sempurna,
Kami bersyukur karena kami punya Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami Tuhan. Kau Allah yang memberikan kemenangan buat setiap kami Tuhan. Saat ini Tuhan, apapun yang sedang kami hadapi Tuhan, apapun yang sedang kami lalui Tuhan, kami percaya kami akan keluar sebagai pemenang bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Yes. Dan kami siap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan setiap kita sekali lagi yang siap memuji memuliakan nama Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Yes, pengurapannya telah dicurahkan atas setiap kita, amin. Dan itulah yang membuat kita menjadi lebih dari pemenang, amin. Mari kita mau memuji Dia lebih lagi. Bangkit gereja Tuhan. Kuasa dosa dipakai.
mau sama-sama katakan, kuasanya yang membangkitkan. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan, saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Katakan dengan iman, kuasanya atas kita membangkitkan. Sekali lagi kita mau katakan, kuasanya atas kita membangkitkan. Membangkitkan, membangkitkan, hey, sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita, haleluya. Saya persilakan jemaat boleh duduk. Terima kasih Tuhan. Kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan buat kami Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap
Tuhan setia. Mari kita mau berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah penolong yang setia dalam kehidupan kami Tuhan. Dan setelah ini Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bila kiranya Engkau bekerja Tuhan melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bila kiranya itu boleh memberkati kehidupan kami, boleh berguna buat kehidupan kami, boleh kami pakai Tuhan untuk menjalani kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh lebih lagi memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sebelum nanti akan dibawakan firman Tuhan oleh Bapak pembicara, nanti akan ada kata-kata sambutan terlebih dahulu dari Bapak Pendeta Yohan Hadi Praitno. Saya persilahkan. Cek. 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 Shalom, Bapak Ibu, saudara sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa naik ke mimbar. Saya bicara dari bawah saja. Mohon pengertiannya. Masih dalam tema kemerdekaan, pagi ini pembicara kita akan bicara tentang kemerdekaan yang sejati, yang akan saya bawakan pembukaannya. Kemerdekaan sejati atau bahasa Inggrisnya true freedom. Ya, true freedom, kemerdekaan yang sejati. Nah, Bapak Ibu, memang kita sudah merdeka. Tidak lagi dijajah oleh Belanda atau Jepang. Tapi orang yang sudah merdeka dari Jepang dan Belanda itu belum tentu sudah mengalami kemerdekaan yang sejati. Karena di samping merdeka secara fisik dari Belanda dan Jepang, masih ada ikatan-ikatan yang perlu kita sadari. Firman Tuhan dalam Yohanes 8:36 berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi ada orang yang sudah merdeka, tapi belum benar-benar merdeka. Untuk bisa benar-benar merdeka, anak itu harus memerdekakan kita. Anak itu adalah Tuhan Yesus. Jadi kita harus memiliki kebenaran, kemerdekaan dalam Tuhan Yesus. Nah, apa itu kemerdekaan dalam Tuhan Yesus? Pertama, kemerdekaan fisik. Itu tadi yang saya bicarakan, merdeka dari Jepang dan Belanda. Tetapi sudah merdeka dari Jepang, Belanda, masih ada kemerdekaan yang berikutnya, yaitu spiritual freedom atau kemerdekaan dalam roh. Karena ada orang yang sudah tidak dijajah Belanda, Jepang, tapi masih terikat oleh roh-roh jahat. Misalnya orang gila di Gadara. Matius 8:31, maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Dan kita
tahu dari firman Tuhan bahwa setan itu merasuk ribuan babi di Gadara. Dan babi-babi itu terjun ke dalam air dan mati lemas di sana. Jadi sudah merdeka, tapi secara rohani orang-orang Gadara itu belum merdeka. Karena masih diikat oleh roh jahat. Jadi belum mengalami spiritual freedom. Di samping spiritual freedom, ya, ada kemerdekaan yang kedua. Yang ketiga, psychological freedom, yaitu kemerdekaan psikologis. Jiwa yang terikat misalnya oleh ketakutan, oleh kecemasan, oleh kekhawatiran, dan lain-lain. Jadi dia belum benar merdeka. Di samping ikatan psikologis juga ada ini, financial freedom. Kebebasan dalam hal keuangan. Misalnya ikatan kemiskinan, kekurangan, terlilit hutang piutang, pinjol, dan sebagainya. Sehingga hidupnya tidak benar-benar merdeka karena masih ada ikatannya. Dan inilah yang akan kita bahas bersama pembicara kita supaya kita bisa mengatasi ikatan masalah keuangan ini, bebas merdeka dari masalah keuangan. Sebab firman Tuhan Yohanes 10 ayat 10b berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Dan berikutnya tujuannya adalah supaya aku membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ya, orang yang berkelimpahan, Tuhan datang memberikan hidup yang berkelimpahan. Tujuannya adalah supaya anak-anak Tuhan mengalami financial freedom, kebebasan dari ikatan kemiskinan, kekurangan, utang piutang, dan sebagainya. Demikianlah maka pagi ini pembicara utama kita, Bapak Mar Wahyudi, akan membawakan ceramahnya bagi kita. Beliau adalah seorang financial consultant dan kepala salah satu perusahaan sekuritas. Mari kami persilahkan Bapak Mar Wahyudi untuk dapat naik ke mimbar. Kami persilahkan. Makasih Pak Johan. Ya, sama-sama. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam kenal, tadi sudah disampaikan ya. Nama saya Mar Wahyudi, biasa dipanggil Yudi. Kebetulan saya bergereja di GKI Peterongan. Di sana saya dengan istri saya juga aktif di pelayanan-pelayanan di sana. Jadi salam kenal dari jemaat gereja kami, GKI Peterongan buat kita semua. Sebelum saya mulai, boleh nggak kalau maju sedikit gitu, boleh nggak? Kira-kira 1 atau 2 gitu ya. Masing-masing maju 1 atau 2 depannya gitu aja. Jadi yang belakang bisa agak maju. Boleh ya? Ya, supaya kita bisa ngobrol dengan santai gitu ya, dengan enak pada pagi hari ini. Bapak Ibu, hari ini saya akan membawakan materi tentang financial freedom, tentang kemerdekaan finansial. Jadi pertama saya mau sepakati dulu nih ya, yang dimaksud dengan financial freedom tadi udah disampaikan oleh Pak Johan ya. Jadi kita nggak membicarakan tentang financial freedom, ada satu buku yang dulu sangat terkenal, karangannya Robert Kiyosaki gitu ya, yang menyatakan kalau financial freedom itu artinya bahwa kita
Udah nggak usah mikir keuangan lagi, satu titik nanti kita tinggal diam aja, uang itu bekerja buat kita. Ya, udah diam aja tidur gitu semuanya datang terus. Bukan ini yang kita mau bahas. Tapi kebebasan keuangan, kebebasan tentang masalah-masalah keuangan yang kita nanti akan bahas satu persatu. Jadi kira-kira itu dulu yang kita sepakati bersama ya. Jadi temanya tentang itu. Sebelum masuk ke sana, kita akan awali dengan dasar firman Tuhan dulu, yaitu dari 1 Ibrani 13 ayat 5, bisa ditayangkan. Kita akan baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Bapak Ibu, saya itu kalau baca firman Tuhan ini saya terus terang kagum ya. Alkitab kita ini luar biasa ya. Masalahnya kenapa kok saya ngomong luar biasa? Karena poin-poin di satu ayat ini aja itu sudah mencakup banyak permasalahan keuangan masa kini gitu ya. Jadi kok kayaknya zaman dulu udah ngerti ya kalau masalah-masalah keuangan ini ya ini gitu ya. Ada 2 poin, 3 poin. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Tapi intinya setiap permasalahan yang tadi saya akan sampaikan gitu ya, masalah keuangan dan nanti pemecahannya seperti apa, itu ternyata firman Tuhan itu udah tahu di depan gitu ya. Yang pertama tadi ya, janganlah engkau menjadi hamba uang pertama ya, terus cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dan tidak cuma tahu akan permasalahannya, tapi juga pemecahannya gitu ya. Yang terakhir tadi ya, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi firman Tuhan kita ini luar biasa. Ya, jadi bersyukur kita punya Allah yang luar biasa yang sudah membekali kita semua dengan Alkitab firman Tuhan yang sudah kita miliki sekarang. Oke, sebelum saya masuk ke detail tentang permasalahan-permasalahan keuangan, saya mau kasih kita insight tentang data ya, data. Mungkin di sini Bapak Ibu boleh tahu enggak ada yang belum menikah? Boleh angkat tangan yang belum menikah? 1, 2, masih sedikit, tapi enggak apa-apa ya. Kita pembahasannya nanti tentang permasalahan yang ada di dalam keluarga. Tapi tentunya juga secara individu juga kita bisa belajar dari sana gitu ya. Oke, saya akan mulai dari data perceraian. Data perceraian yang saya ambil dari ini ya, Peradilan Agama di Indonesia ya. Ternyata Bapak Ibu ya, itu di nomor 2, itu masalah perceraian di Indonesia, itu sumbernya dari masalah ekonomi, yaitu ya tahun 2018 28%, terus tahun 2021 25%. Oh berarti nomor 2 ya Pak ya? Nanti dulu ya, kita coba lihat yang pertama. Kita lihat yang pertama. Yang paling besar permasalahan perceraian di Indonesia ternyata adalah penyebabnya adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Ya, tahun 2018 46%, tahun 2021 62%, besar sekali ya 62% ya. Jadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Pertanyaannya penyebabnya apa pertengkaran dan perselisihan terus-menerus ini? Saya menduga salah satu yang paling besar juga masalah keuangan. Gitu ya. Cuman ini tidak disebutkan secara detail gitu ya. Cuman ekonomi nomor 2, tapi sebetulnya secara menyeluruh zaman sekarang apalagi gitu ya, masalah keuangan ini sangat krusial. Makanya terus terang saya selain bekerja, saya merasa perlu punya keinginan untuk pelayanan di bidang keuangan ini. Banyak orang-orang yang akhirnya kesulitan keuangan, kesulitan secara ekonomi, dan gereja tentunya selain mendoakan, memberikan firman Tuhan yang baik, tapi tentunya juga memberi jalan keluar gitu ya. Dan ini terus terang menjadi concern saya. Dan di beberapa kali saya membawakan soal ini gitu ya. Oke, jadi data perceraian ini enggak main-main ya. Jadi jangan remehkan masalah keuangan dalam keluarga. Sekali lagi, kalau tadi Bapak Ibu ada yang belum menikah, juga ini bagi concern juga ya. Untuk persiapan pernikahan ini jangan main-main. Soal masalah ekonomi, keuangan ini penting. Ya,
Nanti kita akan bicarakan kira-kira detail permasalahannya seperti apa, jadi kita bisa mengantisipasinya, gitu ya. Slide berikutnya. Nah ini ya, perselisihan tentang ekonomi dalam keluarga dapat menurunkan tingkat kepuasan terhadap pasangan. Sekali lagi, tadi saya ngomong, ini penting banget. Banyak sekali permasalahan keluarga yang awalnya berawal dari masalah keuangan ini. Mungkin awalnya nggak ada masalah gitu ya. Wah, waktu berkeluarga pertama masih jalan seperti biasa ya. Tapi ketika misalnya istri melihat suami kok, wah kerjanya begitu-begitu saja ya, nggak naik-naik gitu ya. Harapannya udah cepat naik gitu, tapi kok di situ-situ aja. Atau bahkan menurun gitu ya. Yang lebih parah lagi, mungkin suami dianggap oleh istri, tanda kutip gitu ya, mungkin tidak giat bekerja sehingga lebih banyak di rumah, santai-santai aja, nonton TV gitu ya, malah mungkin juga kegiatan-kegiatan yang menghabiskan uang gitu ya, hobinya melihara ikan ya, mungkin istrinya kesel gitu ya, mungkin awalnya oke lah, mungkin dia masih perlu waktu ya untuk mungkin mencari uang gitu ya. Tapi satu titik tertentu mungkin rasanya tambah, waduh kok begitu terus begitu ya, bisa begitu. Tapi di sisi yang lain ada suami udah bekerja dengan giat ya, bekerja dengan luar biasa, melihat istrinya di rumah sukanya belanja online gitu ya. Sedikit-sedikit, waduh udah bekerja luar biasa tapi kurang dan kurang terus gitu ya. Wah pertamanya mungkin suaminya ya mungkin nanti bisa dikasih tahu pelan-pelan begitu ya. Tapi ternyata terus-menerus terjadi gitu. Dan ini pelan-pelan mengikis kepuasan pernikahan mereka gitu. Dan hati-hati buat yang belum menikah juga ini pesan penting gitu ya. Jadi kita juga harus ikut andil di dalam keluarga. Artinya apa? Kalau bapak ibu kita atau ayah ibu, papi mami kita dalam kondisi seperti itu ya kita juga ikut hemat ya. Kita juga ikut mendukung mereka secara finansial. Kalau perlu nih, kalau memungkinkan kita juga masih bisa bekerja untuk membantu mereka, kenapa tidak begitu ya. Oke, kita akan bahas satu persatu dulu lah tentang permasalahan-permasalahan keuangan dalam keluarga. Pertama, kita bicara soal ukuran cukup harus disepakati. Nah, ini penting ya Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu, Bapak Ibu waktu awal pernikahan dulu, ya yang sudah menikah, pernah nggak ada pembicaraan soal ini? Pernah nggak disepakati gitu, atau pernah dibicarakan paling tidak, ukuranku yang dinamakan cukup, itu seperti apa? Gitu ya. Karena kalau ada jeda atau ada perbedaan yang cukup tajam, ini bahaya. Ya. Sebagian besar keluarga yang cukup berada, yang cukup kaya begitu ya, boleh dikatakan, pasti ukurannya di atas begitu ya, secara umum ya. Tapi keluarga yang biasa, ukurannya mungkin tidak tinggi gitu ya. Ukuran yang dimaksud ukuran gimana ya, kita mungkin perlu bicarakan. Terus terang awal-awal dulu sebelum menikah saya pernah ngomong sama istri saya punya targetnya cuma ini loh. Kira-kira kamu mau nggak dengan saya gitu ya. Untungnya dia mau gitu ya. Untungnya dia mau karena target saya nggak terlalu tinggi waktu itu ya. Tapi intinya perlu dibicarakan. Kira-kira kalau punya rumah misalnya tipe tertentu cukup nggak buat kita semua? Buat kita bersama kira-kira cukup nggak gitu. Misalnya juga kalau misalnya nih saya nggak mesti punya mobil nih, hanya punya motor. Gimana kira-kira misalnya begitu. Mungkin hal-hal begini perlu disampaikan gitu. Kalaupun mobil kira-kira kalau mobil sederhana gimana? Kamu sudah cukup enggak? Gitu ya. Ini perlu istilahnya disampaikan, dibicarakan di depan. Bahwa Tuhan memberikan berkat luar biasa nantinya oke ya. Dan kita perlu punya target yang tinggi oke. Tapi intinya hal yang cukup yang perlu disepakati itu penting. Termasuk tadi ya, bisa rumah, bisa soal kendaraan. Penting juga soal anak sekolah. Nah ini buat saya dulu juga penting sekali. Saya udah ngomong ke istri juga bahwa kalau janji saya salah satunya ya anak saya bisa sekolah. Sampai paling tidak S1 misalnya. Saya sampaikan gitu ya. Dan menurut saya ini perlu dibicarakan ya. Kalau dulu belum waktu sebelum pernikahan mungkin ada baiknya setelah pulang dari sini kita ngobrol lagi nih. Sehingga paling tidak kita punya ukuran tertentu dan kita sudah harus mengucap syukur dulu ya.
Katanya begini ya. Seorang ahli bilang begini, kalau kita tidak mensyukuri hidup kita sekarang, kalau kita tidak bisa mensyukuri hidup kita sekarang, Bapak Ibu diberi berapapun, tidak akan pernah bisa mengucap syukur. Ya, nanti saya akan bahas di salah satu permasalahan, tapi itu saya setuju. Ya, bahwa hidup kita sekarang kita mesti syukuri. Ya, syukuri itu tidak sama dengan nerimo Bapak Ibu ya. Ingat ya, kalau kita bersyukur tentang hidup kita sekarang, yang kita miliki sekarang itu artinya tidak sama dengan nerimo. Nerimo itu ya wes lah, saya begini ya enggak apa-apa. Saya penghasilan segini ya Tuhan sudah kasih ya sudah. Ya, saya bekerjanya cuma segini ya cukup gitu ya. Bukan begitu ya. Tetap lakukan yang terbaik, bekerja yang terbaik, tapi hasilnya apapun itu yang Tuhan berikan, kita syukuri. Ya. Jadi yang membedakan itu ya nerimo, kalau nerimo itu tadi, ya pokoknya saya sudahlah begini ya sudah, enggak upgrade diri, enggak mencoba untuk yang lebih baik lagi, tidak bekerja lebih giat lagi gitu ya. Yang penting sudah saya wes kerja ya sudah, terima berapa ya sudah, itu nerimo ya. Tapi kalau bersyukur beda, bersyukur itu udah lakukan yang terbaik, the best yang kita sudah lakukan, hasilnya yang Tuhan berikan kita syukuri. Itu bedanya ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi buat ukuran-ukuran kesepakatan tentang ukuran, terutama dengan pasangan kita, dengan keluarga. Kadang-kadang kita perlu bicarakan itu dengan anak-anak ya, dengan anak-anak. Kita udah punya rumah, kita udah punya kendaraan misalnya, dan kamu udah bisa sekolah, ini berkat Tuhan loh. Syukuri dulu bahwa kita bekerja dengan lebih baik, oke, gitu ya. Tapi ini dibicarakan di keluarga ya. Ini penting, karena ukuran yang berbeda itu bahaya. Oh ya, saya jadi ingat satu cerita teman saya, tadi kasusnya perceraian tadi ya, kasus perceraian, ya karena beda soal cukup ini, gitu ya. Sahabat saya ini kebetulan anak laki-laki ya, di luar kota, jadi saya bisa ceritakan nggak apa-apa. Dia dari keluarga yang biasa, dia dapat istri yang dari keluarga yang jauh di atasnya, gitu ya. Saya merasa istrinya cukup baik sebetulnya ya. Entah bagaimana teman saya yang laki-laki ini, dia orangnya tipenya emang bukan tipe kerja sama orang lain, tapi tipe orang yang sukanya berwirausaha. Saya nggak bisa kerja sama orang lain itu saya nggak bisa. Saya maunya ya kerja sendiri, gitu ya. Dia seorang arsitek, gitu ya. Terus dia coba terus, udah pernah berapa kali nyoba usaha sendiri, gagal, jatuh begitu ya. Dan belum pernah sampai ke titik berhasil gitu ya. Istrinya udah nunggu cukup lama begitu ya. Istrinya udah ngomong, "Mbok kamu nyobalah, mungkin jangan usaha dulu, mbok kerja sama orang dulu. Toh kita kan kebutuhannya terus jalan." Tapi teman saya ini bilang, "Saya nggak bisa, saya ini pengusaha pokoknya maunya begitu gitu ya." Sampai pada titik tertentu istrinya merasa udah nggak kuat gitu ya. Padahal si teman saya, si suaminya ini bilang begini, "Loh, bukannya kamu juga sudah bekerja?" Ya, istrinya udah bekerja, penghasilannya lumayan lah ya, lumayan ukuran dari suaminya ini gitu ya. Dan uang dari pekerjaan istrinya itu sebenarnya menurut suaminya, ukuran suaminya itu cukup gitu loh. Wong saya tiap hari kamu ngasih nasi telur juga nggak masalah gitu ya. Suaminya bilang begitu gitu. Tapi istrinya bilang nggak bisa begitu, kita harus grow, harus meningkat terus gitu ya. Apalagi dia dari keluarga yang cukup berada gitu. Dia udah turun. Jadi dia waktu menikah dengan teman saya ini istilahnya secara ekonomi, secara kebiasaan yang dulu dia udah turun gitu loh. Nah ini sama suaminya disuruh turun lagi gitu kan, susah. Nah ini masalahnya kan tadi cukupnya beda. Ya, cukupnya yang disebut oleh istri tadi itu beda nih di atas sini gitu ya. Tapi suaminya merasa aku di sini cukup. Oh enggak cukup, yang cukup tuh di sini gitu ya. Dan itu terus berlangsung sehingga akhirnya istrinya mengajukan gugatan cerai gitu ya. Waktu mereka konsultasi dengan saya, ngobrol-ngobrol, saya sudah bilang ke teman saya ini, ya kamu mesti ngalah, istrimu sudah turun cukup jauh dari tempatnya begitu ya. Ya kamu mesti kerja dulu sama orang. Mungkin kerja dulu sampai titik tertentu kamu ada peluang lagi usaha, ya mungkin kamu bisa masuk ke sana gitu loh. Tapi jangan pokoknya saya begini gitu loh. Ya mungkin Tuhan kasih jalan lain dengan kamu bekerja dulu gitu. Tapi ya enggak, saya maunya ini gitu.
Sampai ke sudah 3 kali pengajuan cerai dia baru bingung ya. Ngomong ke saya udah ngomong ke istrinya tapi istrinya udah ngomong udah terlambat katanya. Nah ini saya mau ngomong bahwa ukuran soal cukup ini perlu disepakati dan dibicarakan dalam keluarga. Oke, next berikutnya permasalahan keuangan yang biasa muncul lagi ini tidak terbuka soal keuangan. Ya, ini khusus suami istri mesti terbuka soal keuangan menurut saya. Penghasilannya berapa disampaikan. Ya, ini soalnya penting banget ya soal keterbukaan keuangan ini di keluarga. Ya, banyak yang istri-istri bilang begini ya, duitmu duitku gitu ya. Duitmu duitku, tapi duitku duitku gitu ya. Kalau istri ngomongnya begitu ya. Tapi ada istilah lain yang nggak kalah keren dari suaminya ya. Ada kalau suami ngomong saya kerja, ada duit namanya duit lanang, duit laki-laki gitu. Duit laki-laki itu apa sih? Duit laki-laki itu duit yang penghasilan yang tidak perlu disampaikan ke istri. Jadi itu duit yang disembunyikan oleh suami gitu. Itu ada tuh duit lanang. Saya baru tahu ternyata uang itu ada jenis kelaminnya ya. Saya baru tahu. Tapi itu benar-benar sering terjadi ya. Sering dengar enggak di sana? Sering kan? Nah itu menurut saya enggak boleh ya. Jadi kita betul-betul harus terbuka masalah keuangan ini. Suami istri khususnya ya sudah. Ayo penghasilanmu berapa, kita berapa ya. Terus dikumpulin. Terus yang penting lagi ya siapa yang mau jadi menteri keuangannya. Gitu ya. Menteri keuangan ini apa mesti harus suami? Enggak juga gitu ya. Tergantung siapa yang lebih tanda kutip lebih pintar mengatur keuangan. Kalau istri kita lebih pintar mengatur keuangannya ya enggak apa-apa. Kasih ke istri kita, yang penting ya bisa diatur nih keuangan dengan baik begitu kan. Kalau dua-duanya ikut ngatur terus dua-duanya inilah terjadi konflik. Kita sepakati dulu nih menteri keuangannya siapa gitu ya. Ini penting juga ya. Next, jadi tidak terbuka soal keuangan ini yang sering juga terjadi permasalahan adalah ketika apa? Ketika suami istri ini punya saudara, punya keluarga kan ya, masing-masing punya keluarga di belakangnya ya. Ketika misalnya suami membiayai adiknya misalnya untuk sekolah atau membiayai karena adiknya maaf secara ekonomi perlu ditopang. Lah ini banyak yang juga menjadi sumber konflik di dalam keluarga. Kenapa begitu? Yang tidak terbuka, yang dikasih berapa? Gitu ya. Terus nanti istrinya misalnya ngomong, wah kamu nih malah mikirin keluargamu dewe, ya kan? Kita sendiri masih kurang-kurang kok. Saya masih butuh handphone terbaru, saya masih butuh ini gitu ya. Kamu malah kasih ke adikmu gitu ya. Nah sekali lagi ini penting ya, harus dibicarakan berapa yang kita mau kasih. Dan itu harus disepakati. Nggak bisa sembunyi-sembunyi di belakang kasih, nggak bisa begitu. Istri juga sama, ya, karena istri ini kan kadang mikirnya, wah suami kan yang cari ini, pokoknya kalau saya dapat uang dari papi saya atau apa, ya sudah ini buat saya sendiri, saya nggak perlu tahu nih, suami saya nggak perlu tahu, pokoknya duit saya gitu ya. Terus saya mau kasih ke keluarga saya berapa, itu urusan saya gitu ya. Itu juga nggak bisa begitu. Ya, ini juga satu titik, satu waktu nanti bisa jadi sumber konflik yang luar biasa. Jadi sekali lagi penting ya Bapak Ibu ya, keterbukaan soal keuangan. Yang soal keterbukaan lagi, yang satu lagi ini yang mesti dicermati juga. Ya, soal pemberian ke orang tua. Ingat ya Bapak Ibu, pasti kita nanti satu titik punya orang tua yang sudah sepuh, sudah ini perlu kita topang secara finansial. Jadi ini juga penting. Harusnya idealnya ya dipersiapkan. Kita sudah dipersiapkan untuk orang tua kita sisihkan untuk mereka juga untuk di hari tuanya. Nah ini juga biasanya jadi sumber konflik ya. Siapa yang mesti nopang orang tua? Anaknya 3 atau 4. Terus siapa yang mesti dibagi rata kah? Atau bagaimana? Yang satu mungkin secara ekonomi jauh lebih bagus, terus yang di bawah dia merasa, oh itu bagianmu itu. Sudah saya nggak mau ikut-ikut begitu ya. Terus yang di bawah juga ya tadi merasa ini bukan bagian saya gitu ya. Nah, gimana kalau menurut Bapak Ibu? Kalau menurut saya sebetulnya kalau memungkinkan ya setiap anak berkontribusi karena orang tua kita yang sudah membesarkan kita, yang Tuhan sudah utus untuk mendidik kita dan lain sebagainya. Ya kita mestinya memberikan yang terbaik buat mereka juga. Dan saya orang yang sangat yakin ketika kita memperhatikan orang tua kita memberikan yang terbaik buat orang tua kita, Tuhan tidak akan tinggal diam.
Saya percaya itu, saya sangat percaya itu. Karena Tuhan melihat gitu ya. Dan Tuhan nggak mau utang sama kita. Kalau kita perhatian sama orang tua kita, walaupun itu bukan masalah jumlahnya berapa, tapi masalah effort, masalah usaha kita untuk melakukan yang terbaik buat orang tua kita. Masalah jumlah sekali lagi relatif ya, tapi paling tidak kalau ada keluarga gitu yang mungkin yang paling bawah ya tetap ngasih support ya, walaupun itu jumlahnya kecil. Disepakati, dirundingkan dengan keluarga. Kira-kira saya mampunya segini, tapi saya pengen berkontribusi gitu ya. Lah, ini juga bisa jadi sumber konflik dan betul-betul sering sekali ya. Dengar loh kita sering, wah itu kakak saya itu enggak perhatian sama orang tua, saya sendiri yang biayain gitu-gitu ya. Sementara mungkin yang merasa sudah di atas, yang ngurus anaknya, yang ngurus orang tuanya biar adiknya aja. Saya kan cuma biayai tok, ya toh ngasih duit tok. Yang penting kamu yang ngurusi aja orang tua. Saya kan cari uang tugasnya. Ya enggak begitu juga gitu ya. Nah, sekali lagi masalah-masalah ini saya kemukakan kenapa? Ini biasanya yang muncul di dalam keluarga. Dan ini harus jadi perhatian kita. Harus betul-betul jadi concern kita. Ya, betul enggak? Ini sering terjadi di dalam keluarga, hal-hal masalah ini. Betul enggak? Betul apa betul? Betul ya? Oke, jadi sekali lagi yang kedua soal keterbukaan keuangan. Yang ketiga, masalah keuangan yang biasa timbul adalah tidak membuat prioritas anggaran atau perencanaan anggaran. Ya, saya nggak tahu mungkin kita tidak terbiasa ya dengan mencoba untuk mencatat gitu ya. Kira-kira bulanan itu saya mesti misalnya untuk sekolah anak berapa gitu ya. Terus untuk belanja harian berapa, untuk makan berapa gitu ya. Terus untuk kesehatan berapa misalnya. Kalau kita bisa alokasikan begitu sebenarnya idealnya bagus banget gitu ya. Direncanakan terus dievaluasi, oh bulan ini kok tahu-tahu misalnya harusnya sekian gitu ya, 3 juta misalnya, oh ternyata kok pengeluaran kita jadi 3,5 ya. Kenapa ya? Mungkin di akhir bulan atau di awal bulan berikutnya kita bisa ngobrol gitu ya dengan keluarga. Oh ini ya kita mesti kurangi nih. Nah kalau bisa begitu sebetulnya lebih ideal, lebih bagus ya. Nah ini ada patokan tentang alokasi gaji yang ideal ya. Ini ya. Jadi yang ini ya 10, 20, 30, 40 ini sebetulnya enggak rumus baku ya, tapi paling tidak jadi gambaran buat kita boleh lah ya. Jadi untuk 40% itu untuk kebutuhan hidup kita. Ya, kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi kalau kita ada income bareng-bareng berapa di total, nah, idealnya 40% itu untuk biaya hidup sehari-hari. Nah, yang 30 itu untuk cicilan produktif. Nah, ini saya mesti tekankan di sini dulu. Ingat ya, ini dibicarakan di sini cicilan produktif, bukan utang loh ya. Kenapa dia bilangnya cicilan produktif? Karena sebetulnya utang yang diperbolehkan, utang yang ideal yang dibolehkan itu adalah utang hanya 2 sebetulnya prinsipnya. Utang untuk apa? Untuk rumah pertama. Yang kedua, utang untuk apa? Utang untuk usaha. Kenapa begitu? Pertama kalau masalah rumah, ya utang rumah ini, karena memang inflasi atau kenaikan harga-harga barang dibanding dengan misalnya kita taruh duit kita di tabungan atau deposito begitu ya. Ini larinya jauh lebih kenceng ke atas gitu. Jadi ketika kita nyimpen uang di bank gitu ya, apalagi kalau sekarang nyimpennya di tabungan, Bapak Ibu tahu ya, pernah tahu enggak kalau nyimpen di bank itu sekarang bahkan ada bank paling gede di tempat kita ini, di Indonesia ini, ngasihnya 0%. Itu sudah ditok dari beberapa bulan yang lalu. Jadi Bapak Ibu kalau nabung itu enggak dapat bunga sama sekali, 0%. Tabungan itu 0%. Itu ya. Nah baru kalau deposito itu ada bunganya, tapi tabungan 0%. Jadi kalau kita nabung dengan jumlah di bawah 30 juta, wah itu turun terus duit kita gitu ya. Itu real gitu ya. Makanya kalau kita mau beli rumah, mungkin keluarga muda atau mungkin kita belum punya sejumlah dana yang diperlukan untuk rumah tersebut, ya kalau kredit rumah itu oke. Ini teori ekonominya begitu. Kenapa ya kan? Tadi kalau kita nyimpen, ya toh tambahnya sedikit tapi rumahnya udah naiknya udah terlalu tinggi, makanya boleh ya berhutang untuk rumah, tapi tentunya dengan terukur ya. Rumahnya maksudnya rumah yang dengan harga berapa sesuai dengan penghasilan kita tentunya ya. Tapi sekali lagi itu boleh.
Terus yang kedua yang boleh apa utang usaha. Kenapa? Ya, utang usaha ini dianggap utang yang produktif. Karena untuk kerja kan menghasilkan uang lagi gitu loh. Tapi yang sangat ditentang harusnya yang tidak kita lakukan adalah utang konsumtif. Ingat ini penting banget ya. Utang konsumtif, utangnya pinjol sekalian. Wah itu ngeri sekali ya. Misalnya ya kita sebetulnya pengen beli handphone yang terbaru gitu ya. Padahal cuma kebutuhan kita tuh sebenarnya cuma kebutuhannya kecil ya. Yang terbaru tuh kapasitas banyak sekali, yang kita pakai itu cuma WA-an begitu ya. Kadang-kadang kita itu begitu ya, kita membeli sesuatu bukan yang kita butuhkan, tapi yang kita inginkan. Dan ini jadi banyak masalah nanti ke belakang. Ya, itu tadi, beli handphone terbaru ya, harga misalnya 25 juta. Pakai utangnya pinjol sekalian gitu. Waduh. Itu ngeri sekali. Kenapa begitu ngeri? Saya bilang ngeri kenapa? Karena begitu 2 tahun, harga 25 juta itu tinggal berapa? Kalau kira-kira 2 tahun handphone kita separuh ada? Belum tentu ada gitu loh. 25 bisa jadi cuma 12 juta, 13 juta ya. Dari harga 25 juta. Terus kita nyicilnya kalau kita beli harga handphonenya 25, kalau kita pakai bunga, itu harga handphonenya bukan 25, bisa 28, bisa 30. Kalau pakai pinjol, wah lebih parah lagi. Bapak Ibu tahu kan pinjol itu kalau saya baca-baca itu bunganya kira-kira 5-7% sebulan. Padahal di bank itu bunga itu kira-kira 9, 8, 9 sampai 10 setahun. Ya, kalau pinjol itu bisa 5-7% sebulan. Itu kalau kira-kira di setahun kan gitu, setahun 2 tahun itu udah 100%. Ngeri banget kan? Jadi jangan pernah lah ikut-ikut di sini. Kalau masih ada di situ cepat diberesin, cepat bertobat, serius karena ini akan jadi permasalahan yang luar biasa ke belakang. Saya harus sampaikan dengan sesungguhnya ini berat sekali masalah begini ya. Jadi tadi ya utangnya kalau bisa, tadi utang yang produktif. Kalau utang konsumtif termasuk juga pembelian mobil itu sebenarnya konsumtif karena mobil cenderung turun ya, kita belinya mobilnya cenderung harganya turun, kita nyicilnya kan di atas harga mobil itu gitu ya. Idealnya begitu, tapi kalau memang kita bisa mengukur diri kita ya oke, tapi sekali lagi yang tadi pinjol, yang soal handphone apalagi yang enggak terlalu penting gitu ya. Mobil juga sebenarnya kita bisa pending kok, enggak perlu yang terlalu atas, yang penting bisa operasional sehari-hari dulu. Kalau ternyata Tuhan kasih berkat, kita tambah lagi yang lebih bagus sih oke ya. Tapi sekali lagi udah begitu, bukan duit cash, tapi pinjam duit bank atau pinjol lagi gitu atau duit yang pinjamannya dengan bunga yang tinggi. Wah itu harusnya secara teori keuangan itu tidak diperbolehkan dan itu akan jadi permasalahan ke belakang. Kalau itu akan membelenggu kita, membelenggu hidup kita dan membelenggu ya tadi konsentrasi kita terhadap yang lain itu akhirnya pikirannya cuman waduh saya gimana bayar utang dan itu terus menerus itu membelenggu kita, capeknya luar biasa. Percaya saya. Ya. Jadi kalau belum terjadi jangan pernah terjadi ya. Kalau sudah terjadi cepat beresin. Beresinnya gimana? Nanti coba kita akan bicarakan lebih detail kalau mau setelah acara ini karena ini teknis banget ya. Tapi perlu ada pemecahan masalah ini dengan serius. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Tadi ya, cicilan produktif sudah. Berikutnya suka membanding-bandingkan berkat. Ini penyakit juga ya, penyakit yang sering muncul ya di antara kita semualah. Ya kita tidak sadar itu ngelihat kakak kita, adik kita kok rasanya lebih berhasil gitu ya. Rasanya kok begitu, apalagi kaitannya dengan permasalahannya nanti ke belakangnya begini, wah merasa yang lebih kaya ya, wah ini kita misalnya yang di bawah merasa, waduh adikku itu begitu kaya kok sekarang kok gayanya luar biasa ya, merintah-merintah ya, malah nggak mau ikut merawat orang tua tadi saya bilang gitu ya, malah cenderung wah pokoknya duit dok ngasih, merasa bahwa duit itu segala-galanya begitu ya. Tapi yang di sisi yang di atas merasa adikku ini opo ya walaupun punya sedikit ya mau ikut-ikut juga membantu begitu ya. Jadi sekali lagi membanding-bandingkan ini enggak cuma dengan keluarga tapi juga dengan
teman-teman, kok lihat teman kita kok cepat banget majunya. Ingat ya Bapak Ibu ya, Tuhan itu memberikan tepat pada waktunya. Ya, ada yang mungkin diberikan sekarang, ya keberhasilan sekarang mungkin ada yang 2-3 tahun lagi, ada yang umur tertentu baru Tuhan kasih yang terbaik maksudnya. Tapi waktu itu waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Yang penting ya Bapak Ibu ya, kita do the best, lakukan yang terbaik, bekerja dengan jujur, baik. Itu yang terpenting. Tapi biarkan Tuhan meletakkan waktunya yang terbaik buat kita semua. Setuju ya? Oke, next berikut sekali lagi jangan suka membanding-bandingkan berkat Tuhan. Penghasilan istri lebih besar dari suami. Ini ya, ini saya sampaikan ini karena memang ini sering jadi masalah gitu ya. Boleh enggak istri lebih besar penghasilan dari suami? Tentunya boleh ya, ini kan enggak bisa diatur kan. Kalau ternyata sama-sama bekerja, ternyata istrinya karirnya lebih bagus begitu ya. Dan ternyata dapat penghasilannya jauh lebih besar, ya salahnya di mana gitu kan. Ya akan jadi salah ketika istrinya yang sudah berpenghasilan jauh lebih tinggi dari suaminya, akhirnya di dalam keluarga setiap hari meremehkan suaminya gitu ya. Tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagai istri yang baik begitu ya. Dan merasa pokoknya nyuruh-nyuruh suaminya karena kan aku yang lebih gede penghasilannya. Nah itu akan jadi masalahnya ada di sana gitu ya. Dan ingat kalau kalau istri penghasilannya lebih gede itu masalahnya bukan cuma di istri tadi yang merasa lebih tinggi, tapi juga suaminya. Seringkali karena istrinya penghasilannya lebih gede, suaminya merasa inferior, merasa wah aku kok penghasilannya jauh lebih kecil ya dibanding istri saya. Akhirnya apa? Yaitu kalau orang inferior, orang minder itu biasanya cari masalah gitu ya. Sebenarnya istrinya nggak mau nyinggung apa-apa, tapi merasa dikit-dikit, wah kamu kok meremehkan saya ya, kamu padahal sebetulnya enggak gitu ya. Jadi ini hati-hati, mesti disepakati. Kebetulan saya ada teman baik juga di Jakarta, yang istrinya ini luar biasa bekerjanya. Saya juga dulu teman kuliah saya ya. Dia tuh luar biasa bekerja, memang saya tahu dari dulu ya orangnya ubet begitu ya, sregep banget kalau kerja gitu dan memang sekarang berhasil jadi salah satu direktur di Jakarta sana gitu ya. Suaminya satu titik tertentu mereka berbicara hati ke hati ya. Ini kita harus ngomong nih, karena kalau saya udah di posisi ini, saya pasti pulang ke rumahnya juga bisa malam-malam dan lain sebagainya. Yang ngurusi anak siapa? Ya. Terus anak kita 2 ini gimana? Ngurusnya bagaimana? Kalau kita semua sibuk semua, berantakan, anak diserahkan ke pembantu rumah tangga, kacau loh. Padahal duit saya ini istrinya bilang, ini sudah cukup-cukup lah buat kita bersama. Akhirnya ada kesepakatan. Suaminya meninggalkan pekerjaannya. Dan dia betul-betul ngurusi rumah tangga ya gitu ya. Dia kebetulan sedang masak juga. Dan itu disepakati oleh mereka berdua. Dan ketika terakhir saya ketemu ngobrol-ngobrol lagi, dia bilang bahwa tidak ada masalah kok dan ini sudah disepakati gitu loh. Dan saya tetap menghormati suami saya kok. Saya kalau pas di rumah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, saya tetap juga kerjakan gitu ya. Dan saya sangat respect dengan suami saya karena menurut saya, ya istrinya tuh bilang begini, jadi ibu rumah tangga itu berat sekali buat saya dan suami saya bisa mengcover itu gitu ya. Dan ini kesepakatan berdua, gak ada masalah gitu ya. Betul ya? Nah, tapi permasalahannya sebenarnya bukan cuma masalah penghasilan istri lebih besar dari suami. Jadi ada istilah begini ya. Jadi kalau suami penghasilannya besar, ya suami penghasilannya besar, itu masalahnya ada di suaminya gitu ya. Kalau suami penghasilannya kecil, permasalahannya ada di istrinya. Gitu ya. Kalau kecil penghasilannya istrinya bingung ya, kurang ini itu ya. Tapi kalau penghasilannya besar, masalahnya di suami kenapa? Ya suami merasa wah penghasilanku gede, saya bisa seenaknya sendiri begitu ya. Dan bisa jadi juga ini soal perselingkuhan biasanya ya. Suami yang penghasilannya gede merasa wah bisa macam-macam gitu ya. Ini bahayanya ada di suami. Gitu ya. Sekali lagi ini satu kendala juga ya, tapi perlu dibicarakan soal masalah penghasilan istri lebih besar atau suami lebih besar tadi ya. Next, ini penyakit yang lain ya. Tadi saya udah bicarakan di depan sebetulnya. Soal sulit mengucap syukur. Ini masalahnya kalau sulit mengucap syukur ini ada di banyak kalangan orang punya duit atau yang sedikit duitnya.
Atau cukupan tok? Mana yang sering jadi masalah? Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau ngomong? Banyak yang dialami siapa ini? Yang punya duit banyak, menengah atau kecil? Saya harus sampaikan ya Bapak Ibu, kebetulan saya bekerja di bank lama sekali. Ya, saya kerja di bank, terus berikutnya baru di perusahaan sekuritas tadi ya. Saya kok banyak menjumpai orang yang duitnya banyak itu justru banyak tidak bersyukur. Maaf, saya harus sampaikan. Mereka malah bingung ya toh, kira-kira duitnya ini gimana, takut ya toh duitnya hilang dan lain sebagainya. Dan mereka masih, gak ada lah orang cukup segini nanti kepengennya yang begini lagi, terus dan terus gitu ya. Dan kadang-kadang saya justru bisa iri ya, saya pernah nongkrong gitu ya sambil pas mobil saya kena kebanan begitu. Saya ngelihat tukang tambal ban itu dia bisa sambil tambal ban itu dia bisa lari-lari sama anaknya bisa lari-lari, bisa main begitu. Saya lihat mereka bisa menikmati hidupnya gitu loh. Mereka bisa mensyukuri hidupnya. Dan kadang-kadang sekali lagi mengucap syukur ini bukan masalah berapa yang kita punya, duit berapa yang kita punya. Tapi memang hati yang terus mengucap syukur ini terus harus belajar dan minta Tuhan kasih hikmat gitu loh. Sekali lagi tadi saya bicarakan bahwa berapapun duit kita, berapapun yang kita miliki, kalau kita tidak bisa mengucap syukur ya isinya cuma kurang dan kurang aja. Terus rasanya, waduh aku kok hidupnya begini, begitu ya. Saya harus ceritakan juga ada satu teman juga yang di Jakarta sana juga, itu penghasilannya 50-60 juta sebulan ya. Tapi dia bilang, waduh hidupku kok rasanya kurang terus ya. Ini berat banget hidupnya, 50 juta, 60 juta kok kurang gitu ya. Relatif banget makanya masalah penghasilan ini ya. Nah, 50-60 juta ya, anaknya 2, sekolahnya di sekolah internasional. Setahun 2-3 kali ke luar negeri gitu ya. Ya kurang-kurang, terus masih punya pinjaman rumah, ada pinjaman mobil, hitung-hitung rasanya mepet kurang dan rasanya terus. Bayangkan 50-60 juta loh. Kalau buat kita cukup sekali kan, wah, kalau di Semarang itu udah luar biasa. Tapi itu pun juga tergantung orangnya. Sekali lagi mengucap syukur bukan berapa yang kita punya. Tapi seni mengucap syukur itu ya memang kita harus intinya tetap do the best. Tapi tadi melihat bahwa berkat Tuhan itu yang kita terima sekarang ini adalah yang memang yang terbaik. Tapi sekali lagi itu udah kita bisa lakukan, kita bisa ucapkan ketika apa? Ketika kita sudah melakukan yang terbaik ya. Ingat ya. Kalau kita di rumah ya suami-suami malas-malesan, enggak mau berusaha gitu ya, di rumah santai gitu, ya itu terus ngomong wah ngucap syukur Tuhan ya itu enggak begitu gitu ya. Evaluasi diri dulu. Kalau udah do the best, lakukan yang terbaik yang Tuhan mau, kerja dengan baik, jujur, hasilnya kita syukuri gitu ya. Next. Nah ini ya. Ini kebetulan saya ada di perusahaan sekuritas dan saya prihatin sekali masalah ini ya. Yang terakhir-terakhir ini banyak sekali yang duitnya tahu-tahu menghilang, lenyap karena ya tadi tertipu dengan yang namanya investasi bodong, investasi tipu-tipu ya. Jadi Bapak Ibu, ini dasarnya kenapa sih kok bisa kena begini? Ingat, ini dasarnya adalah ketamakan pertama. Dan yang kedua tentunya juga soal pengetahuan, tidak tahu gitu ya. Ini hati-hati Bapak Ibu ya. Banyak ya yang di luar sana nanti, yang tiap tahun nanti akan keluar terus yang namanya investasi bodong ini ya. Dengan kemasan yang terus berbeda-beda. Ya, tapi intinya kalau ada orang menawarkan investasi atau nabung sama saya ya. Kalau itu nawarkannya jauh di atas bunga bank, bunga deposito gitu ya. Misalnya sekarang tadi saya bicara ya, bunga bank itu kalau tabungan 0 sampai 1%, 1-2%, tabungan ya, tabungan harian. Tapi kalau deposito itu antara 4 sampai 6% setahun. Ya, jadi bunganya itu 4 sampai 6% setahun. Jadi kalau ada yang ngomong begini, ayo titip ke saya, ini investasi ya. Bisa dapat 30% sebulan, 30% sebulan. Itu artinya kalau disetahunkan, itu 360%. Jadi kalau kita punya duit, berarti kita titip ke dia,
kira-kira setahun itu jadi 3,5 kali lipat. Udah nggak usah kerja lah, jual semua ya, titipin semua kalau itu betul gitu ya. Sekali lagi tawaran-tawaran begini hati-hati ya. Kalau jauh di atas kewajaran, mesti tanya dulu kepada orang yang mungkin mengerti. Didoakan juga, jangan wah ini berkat Tuhan ini, kapan lagi. Serius saya ngomong begini karena kejadian betul. Maaf saya harus sampaikan ya. Ada bahkan di satu gereja yang ramai banget masalah ini. Yang ngomong ada salah satu ya, yang aktif di sana bilang, wah ini kesempatan ini, Tuhan kasih berkat, dicurahkan luar biasa gitu, ikut ini, gitu ya. Dia jadi agennya penjual di sana. Wah itu saya dengar itu saya prihatin sekali gitu ya. Dan itu real, itu nyata Bapak Ibu. Makanya kalau ada tawaran-tawaran yang menggiurkan, yang tampak luar biasa jauh dari kewajaran, tanya dulu pada orang yang tahu, ahli gitu ya. Ini sekali lagi banyak sekali orang Semarang yang ketipu. Yang terakhir ini, kalau Bapak Ibu pernah dengar itu tentang robot begitu ya. Ini menjanjikan sehari 1%. Jadi kalau hari kerja kira-kira 25% sebulan. Ya. Dan itu wah sudah berjalan 2 tahun dan ternyata memang begitu gitu ya. Dulu yang sebelumnya, yang tahun sebelumnya, itu ada yang produk yang namanya manusia membantu manusia gitu ya. Itu menjanjikannya 1 bulan 30%. Itu saya terus terang pernah menasehati teman saya, dia orang accounting ya, accounting S2 bahkan ya. Tapi ya itu, ketamakan itu Bapak Ibu ya, ketamakan itu ternyata mengalahkan kepandaian. Ya, padahal S2 accounting ya, saya bilang ya kalau 30% sebulan, kamu dapat penghasilan 30% sebulan, menitipkan duit ke dia. Terus caranya dia menghasilkan uang di atas itu untuk membayar kamu bagaimana? Itu cara simpel lah ya. Kalau dia bisa membayar kita 30% sebulan, duit yang kita titipkan itu diapakan sama dia sehingga dia bisa laba lebih dari itu. Pertanyaan kan itu kan, betul ya? Nah, waktu saya tanya begitu dia nggak bisa jawab. Terus akhirnya dia bilang, ini kan produknya namanya manusia membantu manusia. Manusia membantu manusia itu ternyata menurut dia ada uang di luar negeri sana, di Rusia katanya, uang nganggur, orang deposito yang maaf sudah meninggal, uang ini cukup banyak, mau dibagikan ke orang yang membantu sesamanya. Waduh kok ada ya zaman sekarang duit nganggur dibagi-bagi gitu ya. Tapi itu manis banget gitu, dibungkus dengan manis gitu ya. Dan itu disampaikan bahkan ya tadi masuk ke gereja-gereja juga gitu ya. Dan ini dengan temanya, wah ini berkat Tuhan dicurahkan, kamu yang punya utang saatnya masuk ke sini gitu ya. Yang gila lagi, uangnya yang untuk investasi ini dia utang lagi dari tempat lain dimasukkan ke sini. Itu ada, benar-benar terjadi. Jadi hati-hati ya dengan hal ini ya. Nanti akan kemasannya akan berbeda lagi. Yang nipu ini makin lama makin pintar juga gitu. Yang terakhir ini soal robot ini, ada sahabat saya yang kena cukup besar, miliaran ya. Ketika saya ngomong soal ini, hati-hati ini nggak mungkin lah. Sehari 1% mana bisa, nggak mungkin lah saya bilang begitu. Dia bilang, Yud ini masalahnya otak kamu sudah nggak nyampe. Karena ini yang lakukan adalah robot. Robot itu sudah pakai rumus-rumus tertentu. Jadi sorry ya, daya pikir kamu nggak masuk. Saya mikir-mikir, nah robot kan buatan manusia juga gitu ya. Tapi ya itu. Cara mikir, cara menipunya, cara ini udah begitu luar biasa. Dan mungkin nanti akan keluar lagi bentuk-bentuk yang baru. Jadi sekali lagi hati-hati. Hati-hati. Tadi kuncinya gimana? Pertama kalau dapat tawaran yang tanda kutip menggiurkan gitu, doakan ini betul-betul berasal dari Tuhan enggak yang pertama. Yang kedua, konsultasikan ke orang yang mengerti. Ya. Jadi jangan buru-buru, wah ini enak nih. Apalagi yang sudah kepepet tanda kutip ya punya utang gitu, wah ini kesempatan nih, aku punya duit sedikit, Pak masukkan untuk bayar utang, siapa tahu nanti bisa lah, itu lebih parah lagi. Dan korbannya banyakan justru orang-orang yang kelas menengah dan bawah karena pengetahuan yang sedikit gitu. Sayang banget gitu. Oke ya, jadi ini rumusnya sebenarnya nextnya ini ya, rumusnya ini. Jadi kalau ngomong investasi itu sebenarnya ada rumusnya, high risk, high return, low risk, low return. Artinya apa? Kalau kita menginvestasikan suatu tempat dengan janji-janji yang hasilnya gede banget, itu berarti resikonya juga besar. Itu sudah hukumnya. Terus kalau kita dapat hasilnya yang tidak terlalu besar, resikonya juga
kecil misalnya, resikonya juga kecil. Itu sebanding. Jadi nggak ada hukum investasi itu selalu begini. Itu ya. Jadi nggak ada yang begini. Kita ngasih resikonya kecil, tapi hasilnya besar sekali itu nggak ada. Ya itu nggak mungkin ada. Jadi pakai patokan ini aja, sebanding biasanya. Jadi kalau tadi janji-janjinya mulu-mulu, terus dia bilang nggak ada resiko, tenang aja ini pasti. Itu nonsen, udah pasti tipu-tipu deh. Gitu ya kira-kira ya. Oke, next. Ini penting banget ya. Jadi ini menurut saya kuncinya ada di sini nih. Gaya hidup tidak sebanding dengan penghasilan. Tadi saya sebenarnya udah singgung-singgung ya, banyak di depan ya. Banyak yang tidak bisa mengendalikan gaya hidup kita. Itu ya. Jadi kita tidak selaraskan antara gaya hidup dengan penghasilan kita. Nah ini yang paling bahaya gitu ya. Kita nggak bisa kontrol gaya hidup ini nggak gampang gitu ya. Next mungkin slide berikutnya ini menggambarkan nih ya. Jadi sekecil apapun uangnya akan cukup bila digunakan untuk hidup. Ya. Tapi sebanyak apapun uangnya tak akan pernah cukup jika untuk memenuhi gaya hidup. Ya. Jadi kalau kita nggak kontrol gaya hidup, ya berapapun hasilnya kita, berapapun penghasilan kita, itu tidak akan pernah mencukupi atau mencukupi biaya akan kebutuhan gaya hidup kita itu nggak akan bisa. Ya, karena gaya hidup ini kalau ngelihat tren gitu ya, wah ini ada HP terbaru tiap tahun ganti gitu ya, atau wah mobil baru lagi, walaupun duit kita banyak, tapi kalau ngikutin begitu terus juga akhirnya berat juga begitu ya. Nah ini saya senang banget dengan gambar yang terakhir ini ya yang saya mau bagikan. Ini ya, ini ada yang nggak tahu? Ada yang nggak tahu artinya? Ini bahasa Jawa ya. Jaring ilmu fisika zaman simbah, mati ya. Zaman simbah sekolah biyen tekanan kui berbanding lurus karo gaya. Yen uripmu kakean tekanan berarti uripmu iku kakean gaya. Ini ilustrasinya bagus banget buat saya ya. Jadi kadang-kadang buat evaluasi buat kita. Kalau kita ini tekanan hidupnya mungkin banyak karena ekonomi. Jangan-jangan ini kita kakean gaya gitu ya. Kita banyakan gaya, banyakan mau gitu ya. Dan tidak terkontrol gitu ya. Ini simbah ini mengingatkan kita tentang hukum fisika tadi ya. Tekanan berbanding lurus dengan gaya gitu ya. Jadi benar-benar ini jadi paling tidak perhatian kita. Caranya bagaimana ya kita harus sesuaikan gaya hidup kita, ya selaraskan dengan penghasilan yang kita miliki. Ini yang terakhir kita akan bahas dari sisi firman Tuhannya lagi ya tadi ya, 1 Ibrani. Nah saya sekali lagi bersyukur ya kita punya Alkitab, kita punya firman Tuhan yang luar biasa, yang sebenarnya sudah mencakup, mengingatkan kita lagi akan soal masalah-masalah keuangan. Pertama, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Pertama, jangan kamu jadi hamba uang. Ya. Hamba uang itu artinya apa ya? Kita tidak bisa kontrol uang, tapi uang yang mengontrol kita gitu ya. Yang tadi gaya hidupnya nggak jelas ya, jauh di atas penghasilan itu udah berarti kita udah nggak kekontrol gitu. Uang atau materi yang lebih membelenggu kita. Kita nggak punya kebebasan finansial, kita terbelenggu oleh uang itu gitu ya. Kita terbelenggu oleh kuasa iblis melalui uang. Dan itu berbahaya sekali gitu ya. Sudah sejak awal Tuhan bilang janganlah kamu menjadi hamba uang. Jadi harusnya kita yang kontrol uang. Karena uang itu berkat dari Tuhan. Kita yang harus mengendalikan uang itu. Bukan kita yang jadi bulan-bulanan karena kebutuhan akan uang terus-menerus gitu sampai kita tidak bisa mengucap syukur. Jadi firman Tuhan ini sudah mencakup yang saya sampaikan tadi. Luar biasa kan? Ya. Yang kedua, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ini kan tadi saya udah bilang ya, seni mensyukuri, hidup gitu ya. Jadi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ini saya tadi ngomong soal gaya hidup juga. Selaraskan gaya hidup dengan penghasilan. Cukupkanlah dirimu gitu ya. Tadi saya juga di depan bahas soal berapa yang disebut cukup gitu ya. Jadi ini penting banget. Firman Tuhan
ternyata sejak dulu, sejak zaman dulu udah ngerti masalah-masalah keuangan kita tuh ada di mana. Bersyukur, sungguh-sungguh Tuhan memberikan firman itu dalam hidup kita. Dan ini harus jadi pelajaran penting buat kita. Dan yang paling penting itu di paling belakangnya. Ternyata Tuhan itu enggak cuma ngomong soal masalahnya, tapi dia mengingatkan soal solusinya buat kita. Dan dia punya janji yang bagus dan termanis buat kita adalah, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan yang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita udah melakukan yang terbaik, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang baik, Allah yang selalu memperhatikan hidup kita, yang terus melihat kebutuhan kita. Dan ketika kita berserah, kita melakukan yang terbaik, Tuhan turun tangan. Dia tidak akan membiarkan kita kekurangan. Tapi dia akan mencukupkan kita dengan segala kebutuhan kita. Sekali lagi dengan segala kebutuhan kita, tapi bukan segala keinginan kita. Ya, ingat ya, jadi kita membeli sesuatu tadi bukan berdasarkan keinginan, tapi berdasarkan kebutuhan. Tuhan akan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita ketika kita sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan. Amin ya Bapak Ibu ya. Kita boleh tutup di dalam doa ya. Kita sama-sama berdoa. Tuhan sungguh bersyukur pada pagi hari ini Tuhan kami boleh mendengarkan tentang tema tentang kebebasan finansial Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak mudah dalam kami harus mengelola keuangan kami. Tantangan-tantangan ke depan akan makin sulit, tapi kami yakin kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, tapi kami punya Tuhan yang sungguh memperhatikan kami, yang sungguh mengasihi kami, yang tidak pernah sekalipun meninggalkan hidup kami. Tolong Tuhan ajar kami memberikan yang terbaik buat Tuhan, dan meyakini bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, pertolongan Tuhan selalu pas buat kami masing-masing. Berkati kami Tuhan untuk para keluarga-keluarga di tempat ini. Kalau kami ada permasalahan keuangan yang menimpa kami pada saat ini, kiranya Roh Kudus turun, memberkati kami, memampukan kami untuk mengatasinya Tuhan, bersama dengan Tuhan. Dan kami juga berdoa buat kami, kalau kami juga diberi kelimpahan di dalam keuangan, kiranya kami juga boleh mengelola dengan baik, boleh juga melihat bahwa kami boleh menjadi saluran berkat buat sesama kami juga. Sekali lagi terima kasih Tuhan, Tuhan berkati untuk gereja ini, berkati dengan berkat Tuhan yang terbaik, sehingga gereja ini terus boleh bertumbuh, memuliakan nama Tuhan, dan jemaat juga boleh bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebentar saya akan menyampaikan beberapa informasi mengenai kegiatan di Gereja GBI Semarang Indah. Yang pertama-tama atas nama Gembala Sidang dan pengurus dari GBI Semarang Indah, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Mar Wahyudi yang telah melayani kami pada saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati, membalas, dan terus menyertai Bapak Yudi. Dan untuk ibadah Raya Onsite kita minggu depan tanggal 3 September 2023 akan diadakan pada pukul 8 pagi. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohan Hadi Prayitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah Raya Onsite, dapat mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Dan bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu sekalian akan pulang nanti. Dan sebelum kita pulang, kita akan sama-sama menerima doa berkat, dan doa berkat nanti akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Matias Samuel. Saya persilahkan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri pada kita hari ini, kita mau sama-sama menerima doa daripada Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu bisa bagi-bagi bersama-sama untuk kita boleh mengakhiri pada kita hari ini. Sungguh Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang indah pada saat ini Tuhan. Untuk Kau sendiri Tuhan yang terus memberikan kepada kami Tuhan pengertian untuk kami boleh memiliki hidup yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Hidup yang boleh memuliakan akan nama Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah
apa yang sudah disampaikan hari ini Tuhan boleh menjadi bekal buat kehidupan kami semua. Sehingga hidup kami Tuhan boleh semakin dapat menjadi teladan Tuhan. Dan kami juga boleh mengalami perubahan hidup Tuhan menuju arah yang lebih baik lagi. Bapak yang dikasihi Tuhan, pada hari ini mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan menyertai dan akan memberkati engkau dengan kesehatan yang baik. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tanggamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan akan memberkati engkau dan Tuhan akan menyertai engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Yesus yang kita kasih datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin.